Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam penjelasan atau syarah kitab Arba'in An-Nawawi. Sudah sampai kepada hadis nomor 29. Thariqun Najah, yaitu jalan-jalan kebaikan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka 'ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli min jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagh ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhurwati aw qala dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu au dhurwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi thumma qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Faqala thakilatka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya akan suatu amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Dan amal tersebut bisa menjauhkan saya daripada neraka." Nabi SAW menjawab, "Sungguh kamu telah bertanya tentang satu perkara yang besar. Dan perkara tersebut akan mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun." Pertama. Kemudian engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda kembali, "Maukah kamu aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan?" Puasa itu adalah perisai. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan sholatnya seorang laki-laki pada pertengahan malam. Kemudian Nabi SAW membaca ayat Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji', yaitu mereka yang menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka untuk bangun malam. Sampai beliau membaca kepada akhir ayat tersebut, ya'malun. Kemudian beliau bersabda kembali, Nabi SAW, "Maukah kamu aku kabarkan
tentang pokok urusan dan tihang daripada urusan tersebut dan puncak yang paling tinggi daripada urusan tersebut. Ibnu Mas'ud berkata, saya menjawab, tentu ya Rasulullah, saya mau. Nabi SAW bersabda, pokok urusan tersebut adalah Islam. Dan tiang urusan tersebut adalah sholat. Dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian Nabi bersabda kembali, maukah aku kabarkan kepada kamu sesuatu yang bisa mengendalikan itu semua? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Nabi SAW memegang lidah beliau. Kemudian berkata, jagalah oleh kamu ini. Jagalah oleh kamu ini. Kemudian Mu'adz berkata, wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa dengan apa yang kami ucapkan? Nabi SAW menjawab, celaka kamu. Tiada yang bisa membuat seseorang tersungkur ke dalam neraka, tersungkurnya di atas wajah mereka, atau dalam riwayat yang lain, tersungkurnya di atas leher mereka, kecuali karena hasil daripada perbuatan lisan-lisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan komentar hadis hasan sahih. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW. Dan pertanyaan tersebut sebetulnya sangat besar. Kenapa? Karena amal tersebut kalau diamalkan bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga dan bisa membuat seseorang jauh daripada neraka. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya itu perkara sangat besar, sangat agung. Tapi kalau Allah mudahkan kepada seseorang untuk mengamalkannya, maka perkara tersebut akan mudah untuk diamalkan. Kemudian di sini mudah diamalkan oleh seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik, dia mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang pertama adalah ta'budullah. Engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan jenis ibadah adalah segala sesuatu yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan ibadah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Nah, janganlah kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Au ta'tiya bi jami'an wa'il ibadati fi hali kaunika mukhlishan lahu. Jadi ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak dalam keadaan ikhlas. Dalam keadaan ibadah tersebut hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Kemudian selanjutnya adalah seperti rukun Islam yang lainnya, ya, syahadat, salat, zakat, kemudian puasa, kemudian menunaikan ibadah haji. Kemudian Nabi SAW menambah, ya, kepada Mu'adz bin Jabal, mau nggak aku tambahkan, aku tunjukkan kepada kamu tentang pintu-pintu kebaikan, tentang pintu-pintu kebaikan. Nah, maka Nabi SAW mengabarkan tambahan, ya, perkara tadi kalau diamalkan bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga dan bisa membuat seseorang terjauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diamalkan, ya, itu adalah rukun Islam. Nah, kalau ingin tambahan derajat, tambahan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini amalannya. Maka Nabi bersabda, as-saumu al-junnah. Perbanyak puasa sunnah. Perbanyaklah puasa sunnah. Al-iktsaru min naflihi li'anna fardahu marra dzikruhu qariban. Kenapa di sini disebutkan as-saumu junnah? As-saumu junnah. Kau udah disebutin di atas tadi. Tasumu Ramadan. Tadi kan rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW. Engkau beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, engkau mendirikan salat,
engkau menunaikan zakat, kemudian engkau berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji. Tapi Nabi sebutkan lagi puasa lagi sekarang. Menunjukkan bahwasanya puasa tambahan pahala ini adalah puasa di luar puasa fardu, yaitu puasa sunnah. Kemudian itu bisa menjadi perisai. Perisai dari apa? Mijannun wasitrun wa wiqayatun laka minan nari fil ajali. Jadi bisa menjadi perisai, bisa jadi pelindung, bisa jadi penjaga. Buat siapa? Buat kamu yang puasa tadi. Dari apa? Dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya sedaqatu. Bersedekah itu bisa menghapuskan dosa. Sedekah apa nih? Berarti ini pun adalah sedekah sunnah. Karena sedekah fardu, yaitu zakat, telah disebutkan dalam rukun Islam sebelumnya. Nah, ini berarti sedekah sunnah. Tudfi'u, tamhu, menghapus ya, menghapus dosa-dosa as-shaghirah. Ini catatannya. Perbuatan sedekah dia bisa menghapuskan dosa, tapi yang dimaksud adalah dosa kecil. Al-muta'alliqah bihaqqillahi ta'ala, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa besar bagaimana? Dosa besar tidak akan terhapus dengan amal-amal yang tadi, kecuali dengan taubatan nasuhah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air itu bisa memadamkan api ya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sebagaimana Allah firmankan, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kemudian kalau dosa yang berkaitan dengan manusia yang lainnya, maka nggak bisa dihapuskan dengan sedekah. Ya, seseorang pernah menzalimi seseorang. Dia memukul seseorang atau mengambil harta seseorang dengan tanpa hak yang dibenarkan oleh agama. Nah, kemudian dia bersedekah mengharapkan dosa tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa dihapuskan. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan hak adami, dengan hak manusia. Bagaimana manusia tersebut yang dizalimi harus ridho dengan apa yang dia kerjakan. Bisa jadi tanpa adanya pengembalian, tanpa adanya kisos, ya, tanpa adanya pengembalian dia sudah ridho. Yang penting meminta ridho daripada orang yang dia zalimi. Kemudian di antara pintu-pintu kebaikan adalah sholatul rajuli, sholatnya seseorang itu pada waktu malam. Sholatnya seseorang pada waktu malam. Nah, di sini dijelaskan waktu malam ini, waqtalafu fi afdhali ajzaihi. Ulama berbeda pendapat. Nih, waktu demikian panjang malam ini, bagian mana sih yang paling afdol untuk kita kerjakan sholat pada bagian tersebut? Walladzi dallat alaihi al-hadits as-sahihah madzhaba ilahi al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu min annahu in jazza'ahu nisfaini fan nisfu tsani afdal. Kalau menurut hadis-hadis yang sahih, menurut Imam Syafi'i, kalau seandainya malam kita bagi dua, maka pertengahan yang kedua itu afdol untuk dikerjakan sholat pada waktu tersebut. Au athlasan, atau misalkan malam dibagi tiga. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Maka sepertiga terakhir itu yang paling afdol. Atau misalkan dibagi 6. Seperenam pertama, seperenam kedua, sampai seperenam terakhir. Mana yang paling afdal? Fasudusur rabi wal khamis afdal. Maka seperenam yang keempat dan seperenam yang kelima itu yang paling afdal. Wahada wal akmal alal itlaq. Dan ini adalah yang paling sempurna menurut kemutlakannya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat Al-Quran ya untuk menjelaskan bahwasanya amal tadi sholat malam adalah di antara pintu-pintu kebaikan. Bahwasanya Nabi SAW membaca ayat Al-Quran tadi, tatajafa junubuhum anil mawdu'i. Allah Subhanahu wa taala memuji siapa? Mereka yang menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka. Dari tempat tidur mereka.
Mereka bangun daripada tidur mereka untuk menunaikan sholat pada waktu malam. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kamu dengan pokok ya segala urusan atau pokok dalam beribadah, pokoknya dalam ibadah ya, itu apa? Kemudian tiangnya itu apa dan puncaknya itu apa?" Maka Nabi SAW tadi telah menjawab bahwasanya pokok daripada agama itu, pokok daripada ibadah adalah Islam. Kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi bahwasanya tiang daripada ibadah adalah sholat. Maka ketika dijelaskan perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dari berbagai macam ibadah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruh ibadahnya. Kalau sholatnya buruk, maka akan buruk seluruh ibadahnya. Maka dikatakan tiang daripada ibadah adalah sholat. Kemudian dan puncak ketinggian daripada ibadah tadi atau perkara urusan tadi ini adalah jihad. Memperjuangkan bagi agamanya Allah Subhanahu wa taala agar tetap tinggi di atas muka bumi. Kemudian selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jihad huwa dzirwatus sanam. Li'anna dzirwatu syai'a a'lahu. Jihad itu adalah puncak ketinggian. Ya, puncak ketinggian. Karena dikatakan dzirwatu syai'. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan dzirwatu syai' atau dzurwatu syai', itu artinya a'lahu, yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi itu artinya adalah puncak. Wal jihadu a'la anwa'i ta'at. Nah, jihad ini adalah bagian ibadah yang paling tinggi. Bagian ibadah yang paling tinggi. Min haitsu inna bihi yadharul Islam. Karena sebab jihad tersebut, maka Islam menjadi nampak. Wa ya'lu 'ala sa'iril adyan, menjadi tinggi di atas agama yang lain. Wa laysa dzalika li ghairihi minal ibadat, dan tidak ada ibadah yang bisa membuat agama Islam seperti demikian. Bagaimana Islam bisa muncul? Bagaimana Islam bisa di atas agama yang lain? Bagaimana Islam bisa tersebar? Yang tidak bisa dikerjakan, dihasilkan oleh ibadah-ibadah yang lain. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda kembali, mau nggak kamu saya kabarkan tentang sesuatu yang bisa menjadi kendali itu semua yang disebutkan. Oh, tadi kan banyak sekali urusannya. Banyak sekali dari mulai rukun Islam, kemudian puasa, kemudian sedekah, bangun malam. Udah gitu tadi Islam, sholat, kemudian dengan jihad. Wah, ini berat sekali nih. Mau nggak sesuatu yang bisa mengendalikan itu semua? Bisa mengendalikan itu semua. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya bala ya Rasulullah. Ya mau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengambil atau memegang lidah Nabi SAW sambil bersabda, jagalah oleh Anda benda ini, yaitu lisan. Tidak berbicara sesuatu kecuali memang berhajat untuk berbicara. Di sini dijelaskan, kuffa alaika hadza anisyarri. Jagalah oleh kamu lisan kamu atau lidah kamu agar tidak berbuat keburukan. Makanya falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam itu lebih baik. Diam itu lebih baik. Maka kaget Ibnu Mas'ud ketika mendengar demikian. Jagalah oleh kamu lidah kamu. Wah, ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa hanya karena apa yang kami ucapkan? Bukan kami kerjakan, bukan kami langkahkan, tapi hanya kami bicarakan saja. Apakah kami akan disiksa karena perkara demikian? Maka Nabi SAW menjawab di sini, sakilat ka ummuka. Ini ibarah untuk perkataan celaka kamu. Kalau dalam diartikan secara harfiah dalam bahasanya, sakilat ka ummuka, ibu kamu kehilangan kamu. Wah, bagaimana
kagetnya atau khawatirnya seorang ibu ya ketika kehilangan anaknya. Nah, maka di sini celaka kamu ya. Tidaklah ada yang bisa membuat seseorang tersungkur masuk ke dalam neraka di atas wajah, diseret di atas wajah atau diseret di atas leher-leher mereka, kecuali karena hasil daripada apa yang mereka bicarakan dengan lisan-lisan mereka. Ma takallamat bihi minal itsm, karena mereka telah berbicara sesuatu yang itu adalah perbuatan dosa, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, wa fil hikmati, dalam hikmah, lisanuka asaduka. Taib, lidah Anda itu akan menjadi harimau Anda atau singa Anda. In atlaqtahu farasaka wa in amsaktahu harasaka. Kalau Anda lepaskan lisan Anda, maka dia akan menerkam Anda dan memburu Anda. Kalau Anda lepaskan, kalau Anda jaga itu singa tadi, maka dia akan menjaga Anda. Maka dikatakan lisanuka asaduka. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam berbicara. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menjaga lisan kita agar tidak berbicara kecuali yang baik-baik yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang wajib, untuk menjaga had dan menegakkan hadnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak melampauinya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk tidak mendekati perkara yang haram. Itu yang bisa disampaikan. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Hadza akhiruhu, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.